Halo teman-teman, selamat pagi. Ya teman-teman semua yang ada di rumah, apa kabar? Aku harap teman-teman semua dalam keadaan yang baik. Dan sekarang mulai banyak juga dari teman-teman mungkin yang berkegiatan offline. Jadi semoga teman-teman tetap dapat melakukan kegiatan dan sambil juga menjaga protokol kesehatan. Sebentar teman-teman, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya saya mempersilakan teman-teman semua untuk bersaat teduh sejenak. Ya teman-teman, kita sekarang akan memulai ibadah kita. Kita mau bersama-sama membuka ibadah ini dengan menyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengaku dalam kebaktian ini bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ya teman-teman, jadi tema kita pada hari Minggu ini adalah Yesus Raja yang sejati. Seperti yang sering kita dengar, Yesus adalah Raja dalam hidup kita. Tapi apa sih sebetulnya arti dari Yesus sebagai Raja dalam hidup kita itu? Kita akan mendengarkannya di dalam khotbah. Sebelum itu, saya mau mengundang teman-teman semua untuk bersama merefleksikan diri dan merenungkan segala kesalahan serta dosa teman-teman yang sering kali mengecewakan hati Tuhan. Saya persilahkan teman-teman semua untuk mengakui dosa terlebih dahulu, berdoa secara pribadi, lalu akan saya tutup dalam doa. Ya Tuhan, pada hari ini kami anak-anak-Mu bersama datang ke hadirat-Mu. Kami di sini dengan segala kerendahan diri ingin mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kami yang sering kali mengecewakan hati Tuhan.
Kiranya Tuhan, Engkau yang Maha Pengampun dan Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang, berkenan mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan, Engkau juga memberikan kami semangat yang baru untuk kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang lebih sesuai lagi dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah dari Tuhan diambil dari Yesaya 44 ayat 22. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun, yang telah kupilih. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebentar kita akan bersama memasuki firman. Sebelumnya kita mau mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagi
Mari saudara kita bersatu dalam doa, kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk merenungkan bersama firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur pada minggu ini ya Tuhan, kami bisa hadir dalam kebaktian Minggu Pemuda Remaja GKI Taman Cibunut Bandung. Biarlah di hari Minggu ini dalam persekutuan kami bersama Tuhan, firman Tuhan dapat kami renungkan bersama-sama dan kami bisa mendapatkan hikmat dan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua sehingga kami bisa hidup berjalan sejak masa muda kami dengan firman-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan doa kami, permohonan kami disertai oleh Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada minggu ini diambil dari Yohanes pasal 18. Ayat 33 sampai 37. Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsa-bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah saudara firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berharap kita semua dalam keadaan yang penuh dengan syukur. Apapun yang kita alami, saudara alami dan saya alami, selalu kita dalam keadaan semangat dan tidak pernah kehabisan akal untuk merasakan hidup bahagia setiap hari. Kenapa? Karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang senantiasa menyertai kita dalam kehidupan kita setiap harinya. Saya awali saudara khotbah saya ini dengan satu kisah dari buku I Have a Dream tahun di mana Martin Luther King Jr. berkarya. Martin Luther King Jr., pejuang hak asasi manusia tahun 1955 itu, dalam buku I Have a Dream ini, 2 bulan sebelum pemakamannya, arti kematiannya itu, ia pernah mengatakan di sebuah gereja kalimat seperti ini. "Jika Kristus adalah raja, apa artinya bagiku? Jika Kristus adalah raja,
penguasa atas hidupku, maka hadiah Nobel perdamaian yang saya dapatkan tidaklah penting daripada usaha saya untuk memberi makan mereka yang lapar. Jika Kristus adalah Raja penguasa hidupku, maka undangan yang saya terima ke Gedung Putih tidaklah penting dibandingkan dengan kunjungan saya ke penjara, menguatkan mereka yang di penjara. Jika Kristus adalah Raja penguasa hidupku, maka keberadaan saya dalam majalah Time sebagai Man of the Year tidak penting dibandingkan semua ancaman kematian yang datang kepada saya karena saya berjuang untuk kesamaan hak atau untuk kesamaan hidup. Dengan kata-kata itu, saudara, Martin Luther King Jr. mau mengatakan bahwa kalau aku mengakui Yesus adalah Raja, seperti tema kita hari ini, Yesus Raja yang sejati, maka hidupku ini harus mau diatur oleh Yesus Kristus yang kuyakini sebagai Raja yang sejati itu. Apa yang Yesus inginkan supaya kita lakukan, seperti dikatakan oleh Martin Luther King Jr. tadi, memberi mereka yang lapar makanan, mengunjungi mereka yang dipenjara dan memberi harapan kepada mereka, dan berjuang bagi kesamaan hak manusia untuk merasakan kehidupan ini. Aku harus mau diatur. Hidupku harus mau ditata oleh Kristus, sebab Dia Raja sejati dalam hidupku. Beberapa tahun yang lalu, saya ketika menjadi sekum pernah mengunjungi pertemuan NGO untuk membicarakan tentang pendidikan di Filipina. Mereka berbicara banyak tentang bagaimana setiap kelompok mereka itu menjadi satu kekuatan yang menyuarakan bahwa education not for sale. Pendidikan tidak untuk diperjualbelikan. Orang muda pasti mengerti bagian itu. Di mana sekarang sekolah baik swasta baik negeri sudah semakin melangit kalau kita mau studi atau kita mau sekolah atau kita mau mendapatkan pendidikan. Kalau ada pendidikan-pendidikan atau sarana-sarana pendidikan atau kelompok-kelompok yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak lain yang kurang mampu memiliki dana orang tuanya, ya kadang-kadang minim gitu ya pendidikan yang diberikan, tetapi memang banyak juga. Pada akhirnya seperti teman-teman NGO, kelompok-kelompok yang bertemu di Filipina, mereka berjuang keras mencari dana kesana kemari untuk memang memperjuangkan pendidikan bukan untuk dijual belikan. Pendidikan itu hak semua orang harus mendapatkannya. Pernah ada dalam pembicaraan pada waktu, setiap sekolahan swasta boleh mau mahal seperti apa, tetapi dari 100 misalnya murid yang diterima harus ada 20 anak yang tidak mampu membayar pendidikan. Itu hukumnya wajib gitu. Kira-kira seperti itu perjuangannya, edukasinya. Karena itulah yang diinginkan Yesus. Kalau kita mengaku Yesus adalah Raja sejati dalam hidupku, ya itulah kita mau diatur oleh Yesus bagaimana peka terhadap hal-hal yang Yesus kira-kira kalau hadir di sini dia akan mengkoreksi, dia akan memperjuangkan sesuatu, yaitu seperti pendidikan. Kalau Yesus melihat banyak orang yang
membutuhkan makanan, ia pasti tergerak untuk memberikan makanan. Dan saya juga pendeta yang suka pergi ke penjara, memang mereka melakukan kesalahan tetapi mereka punya harapan untuk bisa kembali ke tengah masyarakat dan baik. Tapi gimana gitu? Gimananya gimana? Ya kalau udah kembali ke masyarakat tuh kira-kira keluarga bisa menerima mereka tidak? Kira-kira mantan narapidana ini bisa bekerja atau tidak? Kira-kira pekerjaan apa yang bisa mereka lakukan dan mereka bisa mendapatkan kehidupan dari pekerjaan itu? Yesus pasti berjuang untuk itu. Pasti. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus bukanlah raja yang semena-mena. Ia sendiri menunjukkan itu. Kita lihat dalam firman Tuhan yang kita baca tadi di ayat yang ke-37. Ketika ada percakapan Pontius Pilatus dengan Yesus dan ada satu fokus yang Yesus sampaikan mengenai jati dirinya kepada Pilatus. Kita baca bersama-sama. Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Yesus berkata, untuk itulah aku lahir, untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran dia mendengar suaraku. Fokus kita dalam ayat itu adalah perhatikan aku adalah raja. Lalu perhatikan juga oleh karena itu aku lahir dan datang di dunia ini kata Yesus. Lalu yang satu lagi kita perlu perhatikan adalah aku lahir dan datang di dunia sebagai raja untuk bersaksi tentang kebenaran. Apa artinya untuk bersaksi tentang kebenaran? Kebenaran yang Yesus katakan ketika Yesus datang sebagai raja di dunia ini lahir, bukan kebenaran yang dibawa semata-mata dari Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus adalah saksi. Lalu kebenarannya siapa yang Yesus saksikan? Tidak lain adalah kebenaran Allah, kebenaran Bapanya sendiri. Yang sepanjang sejarah mengasihi seluruh ciptaannya. Ia meninggikan umatnya yang dari budak menjadi orang-orang yang merdeka. Dan melalui pelayanan Yesus kita bisa melihat bagaimana yang sakit bukan hanya sakit loh saudara, tapi dibuang karena beberapa keyakinan sakit itu adalah kutukan Allah seperti kusta misalnya. Mereka disingkirkan, Yesus justru mendatangi mereka. Kenapa Yesus mendatangi mereka? Karena Yesus bersaksi tentang kebenaran. Apa kebenaran itu? Kepedulian Allah kepada orang-orang yang kusta itu. Kepedulian Allah kepada orang yang busung lapar. Kepedulian Allah kepada orang yang tidak bisa melihat. Kepedulian Allah kepada perempuan yang jatuh dalam dosa. Dan seterusnya. Jadi Yesus ini sosok yang mengantarai kebenaran. Artinya yang mau saya katakan cuma satu hal. Yesus meminta atau mengajak kita kalau mengakui ia sebagai raja, ya kita mau diatur oleh dia. Karena Yesus sendiri pun telah menunjukkan kepada kita dia mau diatur oleh Bapa, oleh Allah. Di Taman Getsemani, Yesus pernah mengungkapkan perasaannya kepada Bapa, jikalau boleh ya Bapa, cawan ini lalu daripadaku. Biarlah itu berlalu. Penderitaan ini tidak aku jalani ya Bapa, andaikan boleh. Tetapi Yesus berkata pada akhirnya, tetapi jadilah kehendakmu ya Bapa. Yesus menunjukkan kepada kita sebagai raja yang sejati, ia mau diatur oleh Allah. Bagaimana seorang raja diatur hidupnya? Jarang kan? Ya. Mana ada raja yang diatur hidupnya? Tetapi Yesus menunjukkan kesejatiannya, justru dia mau diatur oleh Bapanya, oleh Allah sendiri. Jadi kalau kita bertingkat, Yesus diatur oleh Bapa,
Ya, datang ke dunia, lahir dan menjadi saksi kebenaran Allah. Kemudian orang-orang seperti Martin Luther King Jr. itu juga mau diatur Yesus sebagai saksi Yesus untuk menyatakan kebenaran. So, kalau kita mengaku Yesus sebagai Raja yang sejati, maka tidak ada lain hidup kita mau diatur oleh Yesus Kristus. Bukan diatur cuma jadi orang saleh, saudara, tapi diatur untuk punya visi, untuk punya tujuan, untuk punya perjuangan yang sama dengan Kristus, dan pasti juga yang sama dengan yang dipikirkan oleh Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya ini perkara mudah ya. Apa sih hukum Allah? Saudara-saudara yang di sini bisa mengatakan, jangan ada padamu Allah lain, betul kan? Kita bisa lakuin itu? Bisa. Kita percaya pada satu Allah aja, betul? Jangan buat bagimu patung dan jangan menyembahnya. Gampang kita melakukannya, saudara? Bisa kita, bisa. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Misalnya sumpah demi Tuhan, sumpah bro, sumpah demi Tuhan. Nggak perlu begitu gitu. Bisa nggak? Bisa. Menghormati orang tua kita, ayah dan ibu, bisa nggak? Bisa. Mengkuduskan hari Sabat, kita datang setiap minggu ke gereja atau kita berkebaktian online, bisa. Apa yang nggak bisa? Jangan membunuh, kita bisa. Jangan mencuri, kita bisa. Jangan berzina ya, ketika pacaran ya kita sedikit nyerempet-nyerempet ya ke jalur-jalur yang berbahaya gitu. Kita bisa menahan diri, bisa. Belum waktunya semua itu. Setelah pernikahan, hubungan yang lebih intim bisa dilakukan. Tetapi dalam berpacaran banyak nasihat, jangan lakukan hubungan-hubungan yang terlalu jauh. Bisa kita melakukannya. Tidak berbohong, kita bisa. Jangan mengingini barang orang lain, kita bisa. Tetapi pada prakteknya mengapa menjadi sangat sulit? Mengapa menjadi sangat sulit? Kenapa? Saudara jawabnya. Gampang jawabnya sebetulnya. Karena kita punya karep. Karena kita punya keinginan juga. Karena kita punya mau. Karena kita merasa punya hak untuk mengatur diri kita sendiri gitu. Nah, ini yang sering tabrakan. Dengan apa yang diinginkan Allah, dengan apa yang diinginkan Yesus, tabrakan gitu. Ya saya sih sedikit pengen rasanya pemuda remaja Cibunut tuh bisa ambil bagian dalam gerakan-gerakan perdamaian pemuda di Bandung juga loh. Ya di Jakatarup, kemarin ada acara di sini loh. Di Jakatarup saya tanya orang-orang muda, udah surat disampaikan ke pengurus komisi remaja pemuda, tapi nggak ada orang yang hadir gitu. Ya kita semua punya kesibukan Pak. Yes, itu saya setuju. Dan nggak masalah bagi saya. Tetapi bagaimana kita memperjuangkan sesuatu yang dipikirkan Yesus, itu juga menurutku sesuatu banget. Kemarin ziarah juga ke Taman Makam Pahlawan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Sampai U6 itu nelponin siapa-siapa, nggak bisa dari kita. Jangan kan orang muda, banyak orang dewasa juga nggak bisa. Bagaimana? Ya ada urusan keluarga Pak, iya nggak salah, setuju banget. Tetapi one day kita perlu ikut memperjuangkan semua hal yang baik yang Yesus pikirkan itu. Dan kemarin juga ada seorang anak jemaat yang remaja kita juga bertumbuh di sini. Mau masuk kuliah tahun depan gak punya uang gitu. Dan dia diterima jalur prestasi. Tinggal bayar uang kuliahnya saja gitu. Orang tuanya cari sana sini sampai menghubungin saya juga gitu. Ya, banyak orang juga punya kesulitan. Mau membiayai kebutuhan hidup sendiri aja susah, apalagi berbagi. Aku setuju banget, tetapi one day kita mesti memperjuangkan.
Bagaimana saudara-saudara kita yang mau kuliah nggak bisa kuliah ini kita perjuangkan supaya bisa kuliah. Jadi di terakhir dalam renungan ini saya mau mengatakan bukan hanya pribadi kita yang mengakui Yesus adalah Raja lalu kita mau diatur oleh Kristus atau Yesus memikirkan apa yang diperjuangkan Kristus. Tetapi yang namanya komisi pemuda persekutuan ini, yang namanya komisi remaja persekutuan harus menjadi support system terwujudnya keinginan dan kehendak Kristus. Komunitas ini harus menjadi support system untuk menghadirkan apa yang diperjuangkan Kristus. Ya, kita semua sibuk Pak, orang-orang di sini. Iya, aku nggak ada masalah dengan kesibukan. Tapi one day kita harus menjadi support system yang handal untuk memperjuangkan apa yang Kristus perjuangkan. Itu jika kita masih percaya dan mengaku Yesus Raja yang sejati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat diundang berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Saudara-saudara pemuda, remaja yang terkasih, mari kita naikkan bersama doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, teguhkanlah kami menyambut firman-Mu secara pribadi dan bersama-sama. Biarlah pengakuan Yesus Raja yang sejati membuat kami mau diatur hidup kami dan memperjuangkan apa yang Kristus pikirkan. Seperti yang sudah ditunjukkan oleh Kristus sendiri, seperti yang sudah ditunjukkan rasul-rasul-Mu, murid-murid-Mu, seperti yang juga sudah ditunjukkan Martin Luther King Jr. Hidup yang sesungguhnya saat kami mengakui Engkau ya Yesus Raja yang sejati adalah hidup yang terus berjuang apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan pikirkan, apa yang ada di hati Tuhan untuk diperjuangkan. Banyak hal dalam keseharian kami dan secara bersama-sama juga Komisi Persekutuan Pemuda, Komisi Persekutuan Remaja juga di GKI Taman Cibudet Bandung dapat menjadi support system yang tangguh untuk mewujudkan keinginan-keinginan Kristus. Kami berdoa untuk sekolah dan kuliah yang dihadapi teman-teman semua, biarlah bisa berjalan dengan baik, tugas-tugas dikerjakan dengan gembira, dan setiap tugas yang dikerjakan biarlah selalu menimbulkan pikiran-pikiran dan inspirasi untuk mewujudkan apa yang dikehendaki Kristus dan untuk memperjuangkan apa yang dikehendaki Kristus dengan lebih taktis dan strategis lagi. Kami percaya sekolah kami bukan hanya sekedar sekolah,
kuliah kami bukan hanya sekedar kuliah, tetapi sebuah cara bagaimana Tuhan memperlengkapi kami juga menjadi orang-orang yang sudah mulai berani berjuang mewujudkan apa yang dikehendaki Yesus Kristus, Raja yang sejati bagi kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang sedang mencari pekerjaan. Beberapa orang kami dengar sudah mengirimkan lamaran cukup banyak ke tempat-tempat, tetapi masih belum ada panggilan, masih belum mendapatkan pekerjaan. Kuatkanlah semangat mereka Tuhan, jangan kasih kendor, biarlah mereka terus bertarung dan sabar menantikan semuanya, terus berusaha, tidak putus asa. Kami juga berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah segala usaha bersama untuk menanggulanginya berhasil, dan juga proses-proses vaksinasi seiring dengan situasi penanggulangan pandemi COVID-19 ini juga bisa berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa di tengah-tengah masyarakat, banyak kelompok-kelompok muda yang memperjuangkan banyak hal untuk kehidupan bersama. Kiranya Tuhan juga menolong mereka. Inilah ya Tuhan doa kami. Dengarkanlah. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Ya teman-teman, sekarang kita akan bersama mengungkapkan rasa syukur kita. Kita akan membawa persembahan kita. Sebelumnya nats persembahan diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita bersama membawa ungkapan syukur kita ini melalui persembahan dengan transfer ke rekening GKI Taman Cibunut atau melalui QR Code yang ditampilkan pada layar teman-teman masing-masing. Mari teman-teman kita bersama membawa persembahan ini dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang tak henti-hentinya Kau limpahkan pada kami. Saat ini Tuhan, kami menyisihkan sedikit dari apa yang kami terima. Mungkin Tuhan, yang kami berikan ini jumlahnya tidak seberapa, tapi kiranya dengan segala kerendahan hati dan ketulusan kami, persembahan ini dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, melalui khotbah hari ini kita belajar bahwa arti dari Yesus seorang Raja yang sejati adalah kita sebagai murid-murid Tuhan mau hidupnya itu diatur oleh Yesus, bagaimana Yesus juga telah diatur hidupnya oleh Allah. Kita harus peka juga terhadap kehendak dan misi Yesus di dunia, yaitu menjadi orang-orang yang bersaksi tentang kebenaran, di mana kita mencerminkan kepedulian Allah pada dunia dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menutup kebaktian ini, marilah bersama kita menyanyikan lagu Ku Diberi Kuasa. Pakai kuasa
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Kebaktian kita telah selesai, saat teduh bagi kita semua. Ya teman-teman, sampai di sini kebaktian kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.